Cerita horor dengan judul Aktivitas Malam Laboratorium Komputer yang ditulis oleh Izzanul Dani dan diceritakan oleh Nurfaiz Zalila. Dian merupakan mahasiswa pagi di kampus swasta yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa jurnalistik. Bisa dikatakan dia adalah salah satu penduduk kampus karena di sepanjang hari kamu bisa menemukannya di sana, kecuali hari libur. Dian merupakan seseorang yang kepo dan terkadang sedikit nyeleneh dengan tingkah lakunya yang ngawur. Suatu hari di pertengahan bulan November, Dian mendapatkan tugas untuk meliput sebuah kegiatan yang ada di kampus. Kegiatan tersebut diadakan di aula kampus ketika waktu mulai petang, tepatnya setelah sholat maghrib dilaksanakan. Dian pun mengikuti acara tersebut sembari mengumpulkan data dan fakta yang diperlukan. Kala itu, waktu menunjukkan pukul 8 malam. Dian keluar dari aula acara diselenggarakan. Para bintang sudah bergemerlap menyinari malam, dan angin berhembus pelan menggerakkan helaian rambut Dian. Sebelumnya, Dian sudah janjian dengan Pras yang juga anggota di UKM Jurnalistik untuk mengerjakan apa yang diliputnya agar bisa diterbitkan keesokan hari. Dian pun membawa motornya yang terparkir di depan aula menuju ke parkiran di dekat basecamp UKM Jurnalistik. Untuk menuju ke basecamp, Dian harus melewati beberapa ruangan yang ada setelah parkiran, ditemani suara langkah kaki dan bayangan tubuhnya. Dian berjalan melintasi sunyinya malam, menghampiri Pras yang telah menunggu. Tetapi, Dian sedikit memperlambat langkah kakinya ketika berada tepat di depan sebuah ruangan yang mana merupakan laboratorium komputer. Dia melihat adanya aktivitas belajar yang sedang berlangsung di ruangan tersebut. "Wah, tumben ada anak malam yang praktek komputer," ucapnya sembari meneruskan langkah menuju basecamp. Sampainya di basecamp, Pras langsung menyambut kedatangan Dian yang sudah lama dia tunggu-tunggu. "Dari mana aja kamu? Kok lama banget? Gimana liputannya?" tanya Pras kepada Dian. "Itu loh, pengisi acaranya nggak datang-datang, nungguin kucingnya lahiran," gurau Dian kepada Pras. "Waduh, hasil liputanku ketinggalan di motor," sambung Dian sambil memegang kepalanya. Dian kemudian kembali ke parkiran untuk mengambil tugasnya tadi. Suasana yang sama masih menemani. Aktivitas yang terlihat samar dari gelapnya jendela juga masih ada di lab komputer. Dian pun mengambil tugas yang tersimpan di dalam bagasi motornya. Saat akan kembali ke basecamp, sebuah kejanggalan mulai ia sadari. Di tengah luasnya parkiran yang ada, hanya terdapat motor Dian dan Pras yang terparkir berdampingan. Timbullah pertanyaan di pikiran Dian. "Lah, anak-anak yang di lab komputer tadi parkir di mana?" Padahal biasanya ketika ada kegiatan praktek, parkiran itu selalu dipenuhi oleh kendaraan mahasiswa. Dian akhirnya memutuskan kembali ke basecamp dengan perasaan yang tidak setenang sebelumnya. Tapi entah kenapa rasa keponya mendadak muncul ketika tepat berada di depan lab komputer. Sangat ingin rasanya untuk melihat aktivitas apa yang sedang dilakukan di dalam ruangan tersebut. Dian pun mencoba mengintip siapa dan aktivitas apa yang sebenarnya terjadi di dalam lab komputer. Saat dia mencoba menempelkan wajahnya ke jendela, terlihat banyak orang berbaju putih sedang bermain-main dengan komputer.
Terlihat juga bayangan hitam besar yang berdiri di depan pintu. Saat sedang fokus memperhatikan ke dalam, Dian sangat terkejut ketika pundaknya ditepuk dengan cukup keras. Dian pun membalikan badannya sambil melontarkan kata-kata kasar. Ternyata Pras yang ada di belakang Dian dan yang menepuk pundaknya tadi. "Ngagetin aja sih kamu, Pras," ucap Dian sambil mengelus dada. "Gak usah intip-intip kamu. Udah, gak usah kepo. Balik sana," jawab Pras dengan nada pelannya. Pras kemudian pergi mengarah ke toilet yang ada di dekat parkiran. Bukannya kembali ke base camp, Dian malah kembali menuruti rasa penasarannya. Dian pun mencoba mengintip lagi ke dalam lab komputer itu. Saat dia baru mendekatkan wajahnya ke jendela gelap itu, Dian pun seketika jatuh terkejut melihat seorang wanita tepat di depan matanya, berbaju putih dengan rambut panjang, wajah berlumuran darah, dan juga belatung yang keluar dari lesung pipinya. Lantas tersenyum lebar, menyulurkan lidah busuknya, dan bercabang menjadi dua. Dian pun lari terbirit-birit menuju base camp dengan wajah pucat pasi. Ketika sampai di base camp, bukannya merasa tenang, Dian justru menjerit melontarkan semua kata-kata mutiara yang ada di dalam kepalanya. Pras yang tadi sepenglihatannya pergi ke toilet, ternyata sedang asik melihat film di laptopnya. Pras yang terkejut dengan teriakan Dian langsung bertanya-tanya, "Ada apa? Kenapa kamu? Ngagetin aja. Udah, kita lanjut kerjain di tempat lain aja," jawab Dian dengan tergesa-gesa sambil membereskan barang-barangnya. Pras pun ikut panik dan membereskan barangnya sambil kebingungan dengan apa yang terjadi. Mereka berdua akhirnya bergegas pergi meninggalkan base camp. Dian yang sedang ketakutan tidak mau mengarahkan pandangannya sedikit pun ke arah lab komputer saat melewatinya. Mereka berdua melanjutkan tugas mereka di sebuah warkop yang ada di sekitar kampus dengan keadaan Dian yang masih ketakutan dan Pras yang juga masih bingung dengan apa yang terjadi.